Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak, Ibu, Pak Ipung, dan Ibu Lili. Kali ini kita masuk ke kasus 2, di mana peristiwanya adalah seorang murid bercerita bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, di mana guru tersebut membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat tersebut, kecuali si murid itu. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik. Sementara murid yang tidak ikut les nilainya kurang baik. Jadi ini nanti akan tentang bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Kemudian tujuan dari kegiatan coaching ini adalah untuk menemukan solusi agar coach dapat mengikuti pelajaran dengan nyaman, kemudian hubungan dengan gurunya membaik, dan juga agar nilai ulangannya juga membaik. Kemudian pemeran dari coach kali ini adalah saya sendiri, Ibu Saifron Kasyati. Untuk pemeran coachingnya adalah Ibu Lili Wahyuni, dan untuk observer pengamatnya adalah Bapak Ipung Joko Sulistyo. Jadi ini peristiwanya Ibu Saif selaku coach ini adalah wali kelas dari coaching. Baik, kita mulai. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam, Lili. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih, Mam. Oke, jadi Lili sayang, Ibu memanggilmu untuk kali ini kita untuk ngobrol ya. Mungkin Ya, akan memerlukan waktu sedikit agak lama. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa, Mam. Oke, gini. Memperhatikan kok akhir-akhir ini Lili ini sepertinya kurang semangat gitu loh. Seperti ada kendala. Apa memang ada kendala di kelas atau di sekolah? Iya, Mam. Sebenarnya saya ingin meminta masukan dari Mami. Gitu. Baik. Mom akan berusaha sebisa mungkin membantu Lili. Ya? Thanks, Mam. Jadi berarti apa nih tujuan diskusi kita kali ini? Gini, Mam. Saya ingin menemukan solusi atas kendala-kendala yang saya hadapi, Mam. Saya juga ingin belajar dengan nyaman dan nilai saya membaik. Gitu ya? Iya. Jadi apa sih kendalamu? Begini, Mam. Saya itu merasa tidak nyaman pada salah satu pelajaran. Saya itu seperti dilakukan tidak adil oleh Pak Baik. Beliau juga sering menyindir saya. Jadi saya itu jadi tidak nyaman karena saya tidak ikut les privat beliau, Bu, Mam. Gitu ya. Iya. Selain itu gini, jadi kamu itu merasa tidak nyaman gitu kan? Ya. Kemudian merasa diperlakukan secara tidak adil. Oke. Selain itu ada lagi kendala yang lainnya? Iya, Mam. Nilai saya pada saat mata pelajaran beliau itu juga selalu lebih rendah dari teman-teman yang ikut les. Jadi saya kan malu, Mam. Oh gitu. Berarti ada berapa kendala yang dihadapi di pelajaran ini? Ya, ada 2 kendala, Mam. Iya, ada 2 ya. Oke. Ya. Baik, kita coba cari solusinya satu persatu bersama-sama ya. Iya, Mam. Memangnya gini, apa yang beliau katakan hingga Lili itu merasa disindir? Gini, Mam. Beliau itu mengungkapkan bahwa
seharusnya saya ikut les privat beliau Mm-mm. bersama teman-teman yang lainnya. Oh gitu, kamu kan nggak ikut les Iya, ya. Jadi iya. apakah kamu sudah memberitahu beliau alasanmu tidak ikut les privat beliau? Belum, Mam. Saya takut. Takut? Iya, Apa beliau membuatmu takut? sebenarnya tidak sih, Mam. Beliau Mm-mm. ramah kok. Mm. Beliau juga orangnya enjoy Mm-mm. dan sangat menyenangkan ketika mengajar. Oh iya Suka ya. bercanda, tapi Mm-mm. saya tidak nyaman mengungkapkannya Mm-mm. Mm-mm. karena alasan-alasan tidak ikut les. Karena saya itu kan tidak ikut les, eh, ya karena keadaan juga, Mam. Mm-mm. 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 Jadi hanya kamu yang nggak ikut les ya? Iya, Oh, jadi gini juga. Berarti sebenarnya itu kamu kan nggak takut sama beliau, ya kan? tidak, Mam. Saya itu Mm-mm. sebenarnya suka dengan karakter Mm-mm. beliau. Mm-mm. Terus tentang nilaimu yang menurutmu lebih rendah dari teman lainnya, coba ceritakan pada Mami tentang kendalamu. Saat beliau menerangkan mungkin apakah kurang jelas atau gimana gitu? Ya, sebenarnya beliau itu ketika menerangkan mudah Mm-mm. dipahami, Mam. Hmm. Saya suka dengan candaan beliau. Hmm. Jadi beliau itu saat pelajaran suka bercanda-canda gitu, membuat kelas Hmm. kami terasa ceria dan menyenangkan. Hmm. Gitu ya sebenarnya Iya, ya. saya suka. Mm, 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 mm. Berarti kalau penjelasan beliau itu menurutmu mudah difahami, kira-kira apa ya yang membuat nilai Lili ini jadi lebih rendah dari teman yang lain, sayang? Hmm, bisa jadi karena saya kurang maksimal ya, Mam, dalam mempelajari Hmm. dalam mempelajari ulang materinya. Mm-mm. Jadi untuk pelajaran lain kan saya biasanya baca-baca ulang, Mam. Kalau di Mm-mm. rumah sering Mm-mm. berlatih. Kalau Mm-mm. untuk IPA, saya itu belajar di rumah hanya saat ada PR saja, Mam. Gitu. Jadi untuk Iya, IPA yang pelajarannya Pak Baik ini, Lilik sayang ini belajarnya hanya saat ada tugas atau ada PR saja gitu ya. iya, Padahal sebenarnya Lili kan senang dengan karakter Pak Baik. Beliau juga Mam. menjelaskan dengan mudah dipahami olehmu ya. Iya, Mam. Mm-mm. Berarti apa ya yang akan Lili lakukan kalau beliau itu gimana ya agar beliau tidak membuat Lili merasa tersindir lagi. Hmm, gini, Mam, saya Mm-mm. akan memberitahu Mm-mm. beliau alasan Mm-mm. saya tidak ikut les privat pada Mm-mm. beliau. Saya percaya beliau pasti akan memahami saya. Ya, 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 ya. Bagus itu. Berarti kamu sudah Iya, tahu apa yang harus dilakukan. Dan iya, mungkin Mam. sebenarnya selama ini hanya perasaanmu ya yang merasa disindir oleh beliau. Mungkin beliau sebenarnya ya tidak bermaksud seperti itu. Oke, Iya, bagus Mam. itu. Mm-mm. Iya. Lalu untuk nilaimu yang menurutmu masih kurang bagus, yang masih rendah dibanding teman-teman, apa yang akan kamu lakukan? Eh, ya, insya Allah, ya Mm-mm. bukan insya Allah sih, Mam. Tapi Mm-mm. saya di rumah pasti akan Mm-mm. mempelajari ulang materi-materi yang beliau berikan. Mm-mm. Pokoknya saya harus berusaha lah Mm-mm. biar lebih baik lagi. Bagus itu. Selain itu, apa hanya mau mengulang saja? Adakah hal lain yang bisa Lili lakukan untuk menambah pengetahuan atau biar gimana ya tentang materi IPA itu loh? Gimana biar nilainya Ya, jadi lebih iya, bagus Mam. dibanding yang Jadi lain? Mm-mm. jadi gini, Mm-mm. biasanya itu kalau di pelajaran lain, saya itu Mm-mm. kan sering nonton YouTube. Ya. Jadi nanti untuk pembelajaran IPA, saya juga akan memahami materi pelajaran. Jadi Mm-mm. dengan saya itu menonton YouTube, mencari materi-materi di Google, dan yang pasti saya akan Mm-mm. melakukan hal yang sama untuk pembelajaran IPA dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, gitu. Bagus. Kamu tahu sendiri gitu loh gimana solusinya. Mami senang Iya, melihatmu semangat seperti ini. Itu baru benar-benar anakku Lilik Wahyuni yang seperti ibu kenal selama ini. makasih, Jadi, Mam. iya. Jadi kapan Lili akan menghadap Pak Baik dan membicarakan tentang ini? Insya Allah besok, Mam.
Karena kalau bisa kan secepat mungkin. Kebetulan besok Mm-mm. itu ada pelajaran beliau. Mm-mm. Saya akan menghadap beliau sebelum jam pelajaran. Sip. Lalu, kapan Lili akan mulai mempelajari ulang materi yang beliau berikan? Ya, sore inilah, Mam. Biar Hmm, semakin cepat, semakin baik. Pulang ya, mengaji, saya harus belajar lagi. Agar besok saat pelajaran beliau, saya itu lebih siap. bagus sekali. Mantap pokoknya, mantap, top Marco top. Ibu sangat bangga padamu ya, Mami sangat Ya, bangga. terima kasih, Mam. Kamu pintar memilah dan memutuskan apa yang terbaik untukmu. Gitu sebenarnya ya. Kemarin mungkin kamu hanya bingung dan perlu seseorang saja untuk berbagi masalahmu. Iya, Semoga Mam. apa yang kamu lakukan nanti diberi kelancaran, kemudian membawa manfaat untuk masa depanmu ya. Ya, amin, Mam. Terima kasih banyak atas bantuannya. Pastilah. Kemudian siapa yang akan menemanimu besok menghadap beliau? Insya Allah saya akan meminta tolong dia, Mam. Dia kan pandai berkomunikasi dan dia juga akrab dengan saya. Kami itu Gitu ya. saling membantu loh Iya, karena iya, iya, iya. keakraban kami. Alhamdulillah, itu berarti kamu punya sahabat yang bisa membantu. Kemudian, Ya, kalau untuk belajar di rumah, siapa yang akan membantumu belajar di rumah nanti? Ada enggak? ada, Mam. Karena di rumah itu kan ayah saya kan sedang kerja, jadi yang ada di Mm-mm. rumah itu ibu. Hmm. Jadi ibu saya yang biasanya mendampingi saya dan sekedar mengingatkan mata pelajaran yang harus saya pelajari, Mam. Mm-mm. Itu ya. Iya. Berarti ibu biasanya mendampingi atau sekedar mengingatkan ya. Kalau adanya Mm-mm. sekedar mengingatkan berarti biasanya kamu ya memang sudah rajin belajar itu. Ya, ibu bilang sih gitu, Mam. Oke, bagus sekali. Berarti besok Via yang akan menemanimu menemui Pak Baik gitu kan? Iya, Mam. Kemudian ibumu yang akan mengingatkanmu atau mendampingimu saat belajar di rumah gitu. Mm-mm. Oke, jadi ada lagi apa enggak masalah yang perlu kita cari solusinya? Sudah, Mam. Mm-mm. Kayaknya masalah saya sudah teratasi. Terima kasih ya, Mam, sudah membantu Mm-mm. saya. Iya, Saya bisa menemukan solusi sendiri. mm-mm. Besok-besok lagi kalau ada kendala apapun jangan sungkan untuk menghadap Mommy atau kalau misalnya kurang nyaman dengan Mommy ya bisa guru-guru yang lainnya ya. Iya, Mam. Terima Kamu kasih. siswa yang hebat kok. Oke. Kalau gitu good luck ya, semoga sukses. Ya, Mam. Selamat, Mam. Oke. Jadi itu tadi praktek coaching eh, antara siswa dengan wali kelasnya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa terkait dengan perasaannya yang merasa tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran dan perasaan bahwa guru mata pelajaran tersebut yang memiliki les privat menurut siswa tersebut kan sering menyindir di kelas. Alhamdulillah sudah ada solusinya yang sebenarnya ditemukan sendiri oleh si coach dengan arahan atau galian dari coach. Itu saja dari kami. Selanjutnya monggo ke observer Bapak Ipung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Okay. Untuk kasus kedua ini, nanti akan kita ulas dan perlu kita tahu bahwa dalam coaching model Tirta itu adalah proses coaching yang menerapkan langkah-langkah antara lain satu, tujuan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi dan tanggung jawab. Tirta sendiri memiliki arti air. Proses coaching model Tirta itu dilakukan mengalir seperti air. Sehingga coach bisa mendapatkan penyelesaian masalahnya dari pemikirannya sendiri. Sedangkan tugas coach hanya menuntun, sehingga coach bisa menemukan potensi dari dalam dirinya. Seorang coach menuntun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, yaitu pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mampu memancing coach
coach untuk terbuka dan menyampaikan semua yang ada dalam pemikirannya. Pada kasus 2 ini, kan di situ sudah disampaikan tadi bahwa seorang murid ini bercerita karena diperlakukan secara nggak adil oleh seorang guru. Dan guru tersebut membuka les privat, di mana sebagian besar di kelas itu mengikuti les tersebut kecuali murid ini. Karena itu muridnya ini merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir muridnya yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan tadi diceritakan pula di situ bahwa murid tersebut juga merasa nilai yang diberikan pun nggak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, ini tadi sudah diceritakan bagaimana coach-nya dan coaching-nya melakukan percakapan, kemudian kasusnya ini sebagai berikut, dan saya sebagai observe akan memberikan beberapa masukan, di mana tujuan tadi yang pertama kita satu adalah tujuan, di mana coach tadi menyampaikan pembukanya. Coaching-nya dapat menyampaikan tujuannya yang tidak dicapai dengan jelas, yaitu apa tadi tujuannya? Menemukan solusi agar coach dapat mengikuti pelajarannya dengan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan guru itu juga bagus. Begitu juga dengan nilainya. Nah, tadi ditanyakan oleh coach-nya itu, apa tujuan diskusi kita ini? Coach-nya tadi menyatakan bahwa coach-nya itu ingin dapat menemukan masalah atau kendala yang sedang dihadapi. Apa tadi? Ingin belajar dengan nyaman dan mendapatkan nilai yang baik. Yang sudah disampaikan. Sekarang yang kedua. Untuk data yang kedua, I-nya itu adalah identifikasi pertanyaan. Di mana tadi pertanyaannya bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi potensi dan solusinya tergali. Di mana coach tadi aktif memberikan tanggapan dan aktif pula memberikan umpan balik. Seperti ini yang dibilang coach tadi gini. Bagaimana kamu bisa merasa nyaman? Coachnya tadi bilang gini, saya merasa nggak nyaman pada salah satu pelajaran. Kenapa? Karena coachnya tadi melanjutkan, karena diperlakukan tidak adil oleh Pak Bay. Pak Bay ini sering menyindir. Sindirannya salah satunya adalah karena dia tidak ikut les privat beliau. Kemudian coachnya tadi menjawab, untuk menggali lagi potensi yang lebih dalam lagi, kalau penjelasannya Pak Bay itu mudah dipahami, lalu kira-kira apa yang membuat nilai coach itu lebih rendah dari teman lain? Ya tentu saja, coach pasti akan mengungkapkan ya, apa yang yang selama ini dipendam dalam hatinya. Yaitu dia menjawab bahwa dia sendiri ternyata kurang maksimal dalam mempelajari ulang materinya Pak Bay. Kemudian untuk pelajaran lain gimana? Untuk pelajaran lain, coach tadi bilang biasanya dia baca ulang dan berlatih lagi di rumah. Pak Bay ini kan belajar mapelnya mata pelajaran IPA. Itu dikerjakan hanya saat ada tugas dan PR saja. Tapi secara keseluruhan bahwa dari percakapan ini kita sudah bisa melakukan identifikasi pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci untuk memberikan respon dan lancar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rencana aksi. Gimana rencana aksinya itu? Di situ coach itu memberikan pertanyaan terbuka lagi dan reflektif, yaitu umpan balik yang mengarah pada pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach tadi membuat coach itu mengeksplorasi jawaban menjadi jawaban yang lebih mendalam lagi. Contohnya gini, coachnya bilang gini, iya Mom, saya biasanya mencari dan menonton YouTube
agar saya lebih paham tentang pelajaran tersebut. Dan dia akan melakukan hal itu pada pelajaran IPA. Sehingga coach-nya memberikan reward, pujian, dengan kata-kata bagus sekali apa yang coach lakukan. Coach-nya juga memberikan reflektif yang mengarahkan pada pengambilan keputusan, sehingga semuanya rencana aksi dia dapat mulai dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tirta yang keempat, yaitu tanggung jawab. Nah, untuk di tanggung jawab ini adalah coach-nya bertanya. Coach itu bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen, memanggil tanggung jawabnya. Pertanyaannya kan seperti ini. Nanti atau siapa yang akan menemanimu menghadap beliau? Si coach itu menjawab, saya akan minta tolong Via. Karena kenapa? Karena Via temannya itu pandai berkomunikasi dan dia merupakan teman akrab. Jadi kalau teman akrab itu kita lebih banyak terbuka dan bisa saling mengisi. Ternyata betul, mereka selalu saling membantu. Kemudian coach lagi bertanya, mengarahkan lagi ke hal yang lebih spesifik lagi. Seperti ini, siapa yang akan membantumu belajar di rumah? Secara otomatis, coach yang sudah melakukan kebiasaan baik di rumah, secara naluri dari hatinya dia mengeluarkan pernyataannya. Biasanya ibunya yang mendampingi atau hanya sekedar mengingatkan untuk belajar. Tapi coach sendiri sebenarnya sudah terbiasa rutin belajar selepas mengaji. Nah, sehingga pada akhirnya coach tadi yang akan menemui Pak Baik besok itu, dia pasti akan menjadi lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena masalahnya sudah terselesaikan. Oke, demikian saya sebagai observe atau pengamat dari kasus 2 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipung selaku observer ya, pengamat di kasus 2 ini. Ternyata sangat menarik sekali ya Pak Ipung ini mengamatinya. Alhamdulillah, terima kasih segala masukannya juga Pak Ipung. Dan Ibu Lili, terima kasih juga sudah mengambil peran sebagai coach di kasus 2 ini. Baik, jadi itu Bapak Ibu untuk kasus 2. Kita masuk ke kasus berikutnya. Terima kasih untuk kasus 2 ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.